Engkau tidak akan terkejut, ataupun terganggu, oleh beberapa pernyataan keras Isa Al-Masih, jika saja kamu ingat, bahwa dia adalah agamawan yang sepenuh hati dan mengabdikan diri di dunia. Dia adalah seorang manusia fana yang sepenuhnya mengabdikan dirinya tanpa syarat, membaktikan diri untuk melakukan kehendak Tuhannya. Banyak dari perkataannya, yang tampaknya keras itu, lebih merupakan suatu pengakuan iman pribadi dan suatu janji untuk setia, ketimbang perintah-perintah kepada pengikut-pengikutnya. Dan ketunggalan maksud dan pengabdian yang tidak mementingkan diri inilah, yang memampukan dia untuk menghasilkan kemajuan yang demikian luar biasa dalam penguasaan batin manusia, dalam satu kehidupan yang singkat. Banyak dari pernyataan-pernyataannya, seharusnya dianggap sebagai suatu pengakuan, dari apa yang dia tuntut dari dirinya sendiri, ketimbang apa yang dia wajibkan, dari semua pengikutnya. Dalam pengabdiannya untuk tujuan kerajaan, Isa Al-Masih membakar semua jembatan balik di belakangnya, dia mengorbankan semua rintangan, demi untuk melakukan kehendak Tuhannya. Isa Al-Masih memberkati orang miskin, karena mereka biasanya tulus dan saleh, dia mengutuk orang kaya karena mereka biasanya main-main dan tidak beriman. Dia akan sama-sama menyalahkan orang miskin yang tidak beriman dan memuji orang kaya yang mengabdikan diri dan beribadah. Isa Al-Masih membawa manusia, untuk merasa berada di rumah sendiri di dunia, dia melepaskan mereka dari perbudakan tabu, pantangan, dan mengajar mereka, bahwa dunia itu secara mendasar tidak jahat. Dia tidak merindukan untuk lepas dari kehidupan buminya, dia menguasai teknik, untuk secara memuaskan melakukan kehendak Tuhan, sementara masih dalam daging. Dia mencapai suatu kehidupan beragama, yang idealistis, di tengah-tengah dunia yang realistis. Isa Al-Masih tidak menganut pandangan pesimistis, tentang umat manusia. Guru memandang kepada manusia, sebagai anak-anak Tuhan dan meramalkan suatu masa depan, yang sangat bagus dan kekal bagi mereka yang memilih keselamatan. Dia bukan seorang skeptis moral, dia memandang manusia secara positif, bukan secara negatif. Dia melihat kebanyakan orang sebagai orang yang lemah, bukannya sebagai orang yang jahat, lebih sebagai orang bingung, daripada orang bejat. Namun tidak peduli apapun status mereka, mereka semua adalah anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Dia mengajar manusia, untuk menempatkan nilai yang tinggi terhadap diri mereka sendiri, dalam waktu dan dalam kekekalan. Karena taksiran, penilaian, tinggi, yang Isa Al-Masih tempatkan atas manusia ini, dia bersedia memberikan dirinya, untuk pelayanan tanpa henti kepada umat manusia. Nilai yang tak terbatas dari yang terbatas inilah, yang membuat kaidah emas, Golden Rule, menjadi sebuah faktor pokok dalam agamanya. Manusia mana yang dapat gagal, diangkat oleh kepercayaan luar biasa yang Isa Al-Masih miliki terhadapnya. Isa Al-Masih tidak menawarkan kaidah untuk pemajuan sosial, misinya adalah suatu misi keagamaan, dan agama itu secara eksklusif, adalah suatu pengalaman perorangan. Sasaran terakhir dari prestasi masyarakat yang paling maju itu, tidak akan pernah dapat melampaui persaudaraan manusianya yang didasarkan pada pengakuan tentang ketuhanan. Ideal semua pencapaian sosial dapat diwujudkan hanya dalam kedatangan kerajaan ilahi ini. Isa Al-Masih menikmati iman kepada Tuhan yang mendalam dan sepenuh hati. Dia mengalami masa-masa pasang surut kehidupan manusia fana yang biasa, tetapi dia tidak pernah secara imani, meragukan kepastian pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Imannya adalah hasil pertumbuhan dari wawasan mendalam, yang dilahirkan dari kegiatan kehadiran ilahi, ruh ilahi yang mendiaminya. Imannya tidak bersifat tradisi, atau semata-mata intelektual, imannya itu sepenuhnya pribadi dan murni ruhani atau spiritual. Isa Al-Masih melihat Tuhan sebagai yang maha suci, maha adil, dan maha besar, demikian pula sebagai yang benar, indah, dan baik. Semua sifat keilahian ini ia pusatkan dalam batinnya sebagai kehendak Tuhan. Tuhannya Isa Al-Masih adalah pada waktu yang satu dan sama, yang maha kudus, dan Tuhan yang maha hidup dan maha pengasih. Konsep tentang Tuhan sebagai Bapa itu bukan berasal asli dari Isa Al-Masih, tetapi dia meninggikan dan mengangkat gagasan itu menjadi suatu pengalaman yang luhur dengan mencapai suatu pewahyuan baru tentang Tuhan.
Isa Al-Masih tidak berpegang pada iman kepada Tuhan seperti jiwa yang sedang berjuang dalam peperangan melawan alam semesta dan bertarung mati-matian melawan dunia yang bermusuhan dan penuh dosa. Dia tidak mempergunakan iman hanya sebagai penghiburan di tengah kesulitan atau sebagai suatu penghiburan dalam ancaman putus asa. Iman itu bukan hanya suatu penggantian yang maya terhadap kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan dan duka cita menjalani hidup. Menghadapi semua kesulitan alami dan pertentangan sementara dalam keberadaan manusia itu, dia mengalami ketentraman rasa percaya yang tertinggi dan pasti dalam Tuhan, dan merasakan getaran hebat menjalani hidup, oleh iman, dalam hadiratnya Tuhan surgawi itu pula. Dan iman yang berkemenangan ini, adalah suatu pengalaman yang hidup dari pencapaian ruh yang nyata. Sumbangan besarnya Isa Al-Masih, kepada nilai-nilai pengalaman manusia, adalah bukan karena dia mewahyukan begitu banyak gagasan baru mengenai Tuhan di surga, melainkan karena dia dengan demikian agung dan manusiawi memperagakan suatu jenis iman yang hidup kepada Tuhan, jenis iman yang baru dan lebih tinggi. Tidak pernah di seluruh dunia alam semesta ini, dalam kehidupan seorang manusia fana, Tuhan pernah menjadi suatu kenyataan yang hidup seperti dalam pengalaman manusiawi Isa Al-Masih. Dalam kehidupan guru di bumi, dunia ini dan semua dunia yang lain dari ciptaan lokal, menemukan suatu jenis agama yang baru dan lebih tinggi, agama yang didasarkan pada hubungan rohani pribadi dengan Tuhan semesta dan sepenuhnya disahkan oleh wewenang tertinggi dari pengalaman pribadi yang asli. Iman yang hidup dari Isa Al-Masih ini lebih daripada suatu perenungan intelektual, dan iman ini bukan suatu meditasi mistis.